Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita beragama Islam ini dipandu. Cara kita berkeyakinan dipandu. Cara kita beribadah ada tuntunannya jelas. Cara kita bermuamalah tuntunannya jelas. Cara kita berhukum lengkap. Cara kita untuk berdakwah luar biasa hebatnya. Jadi ini semua ya ajaran-ajaran Islam berkenaan dengan apa saja yang kita lakukan itu menghendaki kita untuk melakukannya sesuai aturan supaya kita tidak berlebihan dalam menyikapi agama dan tidak pula terlalu mengesampingkan agama. Posisi yang seperti itu adalah posisi tawassut, tawazun, posisi yang seimbang, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Posisi tengah-tengah atau posisi yang moderat. Yang Allah ajarkan atau Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Di mana ia mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah sebagaimana kami telah menguji Ibrahim, lalu ia lampaui ujian itu dengan sempurna, sehingga kami angkat Ibrahim menjadi pemimpin untuk seluruh manusia dengan dia lolos dari ujian yang bersifat keyakinan, akidah, lolos dalam urusan kecintaan, keimanan, diuji imannya oleh Allah. Mana cinta, lebih cinta Allah atau lebih cinta anak dan istri, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang tidak ada yang ringan. Maka sebagaimana kami mengangkat Ibrahim menjadi pemimpin dengan proses yang sedemikian rupa, kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, umat yang adil, umat yang terbaik. Umat yang terbaik akan diperlakukan oleh Allah seperti Nabi Ibrahim akan diuji imannya, diuji akidahnya, diuji ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Diuji dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan berhukum, dalam urusan bernegara. Semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah umat yang tengah-tengah yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, terlalu berlebihan menyikapi agama dan terlalu cuek terhadap agama. Tapi bersikaplah sebagai seorang muslim yang religius, yang apa saja yang ia lakukan dia tahu dasarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk apa kita ini dijadikan umat yang tengah-tengah? Allah katakan litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Tidak bisa seseorang dijadikan saksi kalau dia tidak punya pengetahuan, harus pintar jadi saksi. Tidak bisa seorang yang tidak adil dijadikan saksi. Harus adil orang Islam dalam bersaksi, harus menjadi orang yang berpengetahuan luas, harus juga adil dalam bersikap. Tuh. Bagaimana kita bisa adil? Bagaimana kita bisa berpengetahuan luas tanpa kita mempelajari dasar-dasar hukum di dalam Islam, dasar-dasar pengetahuan yang harus diketahui di dalam Islam. Ya, kita harus pelajari itu. Salah satunya ya kita pelajari ini ya. Jadi yang ini nih
kitab Riyadhus Shalihin ya, babun nahi 'anil iftikhari wal baghi. Ini bab larangan membanggakan diri dan melampaui batas atau zalim kepada orang lain. Nah, ayat yang diangkat surah An-Najm ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Dia lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa kepada Allah. Ini bukan berarti bertentangan dengan ayat yang mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung, sungguh telah sukses orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah sukses orang yang mensucikan jiwanya. Berbeda mensucikan diri, mensucikan jiwa. Mensucikan diri dalam yang dimaksud di dalam Al-Quran itu ya dengan lafaz yang Allah nyatakan huwa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa, itu artinya membanggakan diri. Oh, saya lebih takwa daripada kamu, saya lebih taat kepada Allah daripada kamu. Apa kamu tahajud saja tidak, apa kamu baca Quran saja tidak bisa. Gak boleh begitu. Saya kalau ada orang yang tahajudnya nggak benar, saya nggak suka dia mengajar, misalnya. Saya tidak suka dengan pendapat orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud, itu nggak boleh. Ya, itu sikap yang ekstrem di dalam Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam tahajud itu bukan wajib. Tahajud bukan wajib. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah Allah yang memerintahkan engkau dan kita semua untuk sholat 5 waktu? Rasul katakan, iya. Apakah ada kewajiban sholat selain sholat 5 waktu? Rasul katakan, la, tidak ada, illa antatawwa, kecuali kalau kamu mau sholat tatawwu, silakan boleh. Ada lagi sholat-sholat kalau mau tambahan. Ditanya tentang zakat, ditanya tentang puasa, ditanya tentang haji, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tidak ada kewajiban selain itu semua. Ya, terus orang tadi mengatakan kalau begitu saya akan tidak akan menambahkan atau mengurangi. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya zakat, haji sekali. Saya tidak akan mengurangi, tidak akan melebihkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wallahi aflaha in sadaq. Demi Allah, orang ini beruntung apabila dia jujur. Itu begitu. Ya. Jadi yang dimaksud fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Jangan mengatakan saya lebih bertakwa kepada kamu. Kamu apa? Ya, nggak boleh seperti itu. Ya. Karena itu termasuk membanggakan diri. Apa kamu orang miskin nggak pernah sedekah? Ya, nggak boleh begitu. Ya, justru kita bersyukur kepada Allah kalau kita bisa bersedekah. Karena itu tandanya Allah membantu kita untuk mampu bersedekah. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk selalu berdoa memohon pertolongan agar kita kuat untuk zikir, untuk bersyukur, untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, kuatkanlah aku untuk zikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Itu ayat pertama yang diangkat.
Ayat yang kedua yang diangkat adalah surah Asy-Syura ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Innamas sabilu tidak lain dan tidak bukan jalan itu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa dibolehkan atas orang-orang yang menzalimi orang lain wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi dan melakukan perusakan di atas bumi tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu berhak memperoleh siksa yang pedih. Apa ini maknanya innamas sabil itu? Dikatakan di sini ya. Yang dimaksud sabil, yang dimaksud jalan ini, maksudnya tidak ada jalan untuk mencela, untuk mencerca, untuk menghina manusia. Tidak ada jalan, tidak boleh. Boleh itu dilakukan hanya kepada orang yang menzalimi manusia. Boleh itu dicela. Ini orang ini terlalu jahat. Itu namanya mencela kan? Terlalu jahat kepada rakyatnya. Rakyatnya dibikin bodoh, dibikin miskin. Misal. Itu boleh. Jadi jalan untuk memarahi dia, menghina dia itu boleh. Untuk orang-orang yang zalim. Dan untuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Korupsi itu bikin kerusakan itu. Merusak manusia, merusak ekonomi masyarakat, ekonomi bangsa. Bisa dibayangkan manusia yang sebegini banyaknya ratusan juta. Ekonomi bisa dikuasai oleh segelintir orang. Yang diantaranya dengan jalan korupsi yang luar biasa. Makanya di dalam Islam bukan sekedar boleh dicela. Orang yang merusak seperti ini boleh dipotong tangan dan kakinya secara silang. Tuh. Begitu ya. Jadi bukan dipenjara 15 tahun terus setelah itu selesai, enggak. Potong tangan kanan, tangan kiri secara silang. Ya, dan harta hasil korupsinya ditarik. Ya, dikembalikan kepada negara sebagai hak bagi bangsa. Itu yang dimaksud innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa. Tidak lain dan tidak bukan jalan yang dibolehkan untuk menghina orang itu cuma satu. Untuk orang yang menzalimi manusia. Untuk orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Tanpa hak. Itu yang Allah katakan. Terus Allah mengatakan ulaika lahum adzabun alim. Orang yang zalim, orang yang bikin kerusakan di muka bumi itu berhak memperoleh siksa yang pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sudah selesai penelitiannya bahwa kapan saja Al-Quran berbicara tentang pengerusakan di muka bumi, itu titik beratnya pada perbuatan maksiat.
La tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Artinya jangan kalian berbuat maksiat. Karena maksiat itu akan direspon oleh bumi. Dan itu akan menjadi atau akan berefek pada kerusakan bumi. Karena perbuatan manusia tidak berdiri sendirian. Perbuatan manusia direspon oleh sistem alam yang telah Allah bikin, Allah atur dengan sedemikian kuatnya. Apa yang dikatakan oleh manusia direspon oleh Allah, direspon oleh langit, bumi, dan gunung. Alam ini merespon. Apa yang diperbuat oleh manusia direspon oleh Allah, langit, bumi, gunung. Direspon oleh jagat raya ini. Jadi perbuatan manusia, kata-kata manusia, itu tidak berdiri sendiri. Itu pasti akan ada respon. Ya. Dan itu yang harus kita yakini. Maka Allah mengatakan sebagai contoh ya dalam surah Maryam ayat berapa itu? Ayat 99 berapa ya? Allah mengatakan wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan Tuhan yang Maha Pengasih mengambil seorang anak. Itu kata-kata itu. Tuhan punya anak Tuhan, anak Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus anak Tuhan adalah orang gila. Itu orang tersesat. Yesus bukan anak Tuhan. Yesus itu sendiri adalah Tuhan. Oh, ya ini lebih tolol, ya. Lebih goblok. Lebih tidak menghormati akannya sendiri. Yesus Tuhannya yang apanya Tuhan? Ya semuanya. Baik kalau begitu. Apakah pribadinya adalah Tuhan? Iya, baik kalau begitu. Kalau begitu, apakah tubuhnya Tuhan? Nah, mulai keder dia. Mau mengatakan tidak, sudah dia katakan semuanya, jiwanya dan seterusnya. Baik ya. Jadi hanya jalan ya untuk boleh mencerca, menghina, mencela, mencaci maki itu untuk orang-orang yang zalim. Untuk orang-orang yang membuat kerusakan. Untuk orang-orang yang berbuat maksiat. Yang perbuatan maksiat itu merusak bumi. Karena perbuatan maksiat itu direspon oleh Allah, langit, bumi, gunung, direspon oleh jagat raya ini. Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka mengatakan Allah mengambil anak. Yang pertama kali merespon adalah Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh benar-benar kalian telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Allah marah luar biasa. Yang merespon yang kedua adalah langit takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit-langit itu terpecah karena kata-kata yang tidak pantas untuk Allah. Wa tashaqqul ardu. Hampir saja bumi itu terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir saja gunung-gunung itu runtuh. Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mempropagandakan bahwa Allah yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Jadi semua perbuatan maksiat itu pasti akan berefek pada pengerusakan terhadap bumi. Semakin besar maksiatnya semakin berbahaya. Semakin besar efek pengerusakannya terhadap bumi.
Kaumnya Nabi Nuh menyembah berhala. Allah kasih banjir yang luar biasa, merusak bumi. Kaumnya Nabi Hud menyembah berhala, tidak taat kepada Rasulnya. Allah bikin hancur mereka. Dan pertanian mereka pula dibikin hancur. Ratu Sabka, kerajaan Sabah yang sedemikian makmurnya, dibikin banjir yang luar biasa oleh Allah karena mereka menyembah berhala dan berbuat maksiat, melakukan hal-hal yang keji. Dan bangsa-bangsa yang dipunahkan oleh Allah. Kaumnya Nabi Lut, ya, peristiwa Pompei, itu adalah contoh ya bahwa perbuatan maksiat itu membuat kerusakan di muka bumi. Jadi itu yang Allah katakan. Tidak ada jalan untuk boleh mencela, mencaci maki kecuali kepada orang-orang model seperti itu. Orang-orang yang menzalimi manusia. Orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan mereka pasti memperoleh siksa yang pedih. Itu ayat yang diangkat. Terus setelah itu hadisnya yang diangkat adalah hadis nomor 1589. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha mulia, maha luhur, maha tinggi, auha ilayya, berfirman atau memberikan wahyu kepadaku, antawadhu, agar merendah dirilah kalian semua, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada satupun orang yang merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, sehingga tidak ada satupun seorang yang bisa menzalimi orang lain. Wala yafkharu ahadun ala ahadin, dan sehingga tidak ada orang yang membanggakan dirinya di atas orang lain. Itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan. Jadi ini adalah bagian dari kasih sayang Allah, keadilan Allah. Allah bikin aturan agar jangan ada orang yang merasa lebih baik daripada yang lainnya, merasa lebih taat, lebih takwa daripada yang lainnya, merasa lebih pandai, lebih berprestasi dan seterusnya. Tidak boleh. Allah katakan melalui lidah nabinya, lisan nabinya, antawadhu, bertawaduklah kalian, saling merendah dirilah kalian, hatta la yabghiya ahadun ala ahad, supaya tidak ada satupun bisa menzalimi orang lain, supaya wala yafkharu ahadun ala ahad, dan supaya tidak ada satupun orang yang membanggakan dirinya di atas orang lain. Kuncinya adalah masing-masing saling tawadhu, saling merendah diri. Tuh, wah hebat ini. Nah, tapi kalau ini mendominasi, yang ini merasa lebih baik, waduh saya harus yang, wah itu yang jadi masalah. Ya, itu yang jadi masalah. Jadi pergaulan antar manusia itu di samping harus didasari dengan kasih sayang, satu lagi penting, harus saling tawadhu. Suami tawadhu kepada istrinya, istri tawadhu kepada suaminya. Oh betapa indahnya. Ya, istrinya kritik, iya memang saya salah. Ya, memang saya salah. Makanya saya dengerin. Ya itu tawadhu namanya. Oh, tapi kalau sudah mulai nyuruh-nyuruh suami, itu nggak benar. Ya. Mulai ngatur-ngatur, ngatur sana, ngatur sini, dan semuanya dia
atur suaminya seperti apa gitu, seperti pembantunya, itu yang masalah. Ya, itu namanya wanita yang ingin mendominasi suaminya. Itu tidak boleh. Ya, akan terjadi kekisruhan. Baik. Jadi harus saling tawadhu. Jadi bagaimana menempatkan posisi? Ya, posisinya sebagai istri mesti taat kepada suami. Posisi sebagai suami harus sayang kepada istri. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan larangan apa tadi? Larangan um, membanggakan diri, ya. Larangan berbuat zalim kepada orang lain.